Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Rinti dalam mata pelajaran analisis proksimat. Sebelumnya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu dan Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita mulai ya. Pekan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sampling yang dipelajari antara lain peralatan apa saja yang digunakan, APD apa saja yang bisa dipakai, kemudian pengambilan sampel itu bagaimana caranya, dan sampai pada penyiapan sampel. Nah, kali ini kalian akan belajar bagaimana cara menganalisis sampel tersebut. Analisis proksimat adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi dalam bahan pangan. Contohnya, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, kadar serat, kadar air, dan kadar abu. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah apa yang kamu pikirkan jika kamu melihat ini? Wah, semangka. Pasti seger, Bu. Hausku bisa terobati dengan makan semangka, ya. Betul, segar. Manis, Bu. Betul sekali. Enak, Bu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan segar dan manis itu? Oke, kita lihat apakah kandungan di dalam semangka. Ternyata kadar airnya tinggi, 90-93%, kadar gulanya 6-9%, dan semangka itu kaya akan vitamin C, vitamin A-nya sedikit sekali, kemudian ada niasinnya, dan ada garam mineral yang lainnya. Nah, dari semua ini, kita lihat kadar airnya. Nah, ternyata kadar airnya sangat tinggi. Bu, emang bisa nentuin kadar air? Wah, tentu bisa. Tapi tidak dengan cara melihat airnya banyak lalu kadar airnya tinggi. Tidak bisa seperti itu. Lah, kalau bahannya kering, bahan pangannya kering, gimana caranya? Nah, semua itu harus melalui proses analisis. Oke, oleh karena itu, yang akan kita pelajari hari ini adalah analisis kadar air. Oke, kita lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Yang kita pelajari adalah KD titik 3.2 dan 3.3 tentang analisis kadar air. Apa saja jenis dan sifat air, jenis alat ukur dan peralatan serta bahan, dasar penentuan analisis kadar air, kemudian metode analisis kadar air, penggunaan rumus dan perhitungan, serta teknik pelaporan dan pencatatan hasil. Untuk hari ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian nanti mencari informasi, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis dan sifat air, dasar analisis kadar air, prinsip analisis kadar air, serta menjelaskan metode analisis kadar air. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah mengetahui kalau buah-buahan itu ada kadar airnya lah. Kalau kering gimana, Bu, bahannya? Nah, buah-buahan jelas ada ya. Kemudian biskuit, tepung-tepungan, biji kopi lah kan semua sudah kering, Bu. Gabah. Nah, gabah jelas dijemur biar kering ya. Nah, ternyata semua bahan pangan itu mengandung air, tapi jumlahnya berbeda-beda gitu. Nah, gimana caranya? Ya, melalui analisis kadar air ini. Kemudian, air itu merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan, tetapi bukan sumber nutrisi yang esensial. Bentuk air itu ada 3, air bebas, air terikat kuat, dan air terikat lemah. Apa itu air bebas? Air yang ada pada ruang-ruang antar sel dan intergranular dan pori-pori yang terdapat pada bahan. Contohnya apa? Contohnya paling gampang itu yang ada di permukaan daun misalnya. Ada air di permukaan daun, nah itu air bebas. Atau di pori-pori buah, nah itu termasuk air bebas. Sedangkan air yang terikat kuat itu dia sifatnya ionik, bentuknya hidrat, dan dia sangat sukar untuk diuapkan. Sedangkan air terikat lemah itu masih ada sifat air bebasnya dan juga bisa dikristalkan. Contohnya adalah air imbibisi dan air kristal. Oke, dari ketiga ini manakah yang dapat mempercepat kerusakan dari bahan pangan? Ya, air bebas. Betul. Air bebas itu dapat membantu terjadi proses kerusakan bahan pangan dibandingkan dengan air yang terikat lemah dan terikat kuat. Tapi belum tentu karena kadar air jadi meramalkan kecepatan terjadinya kerusakan hanya dari kadar air. Belum tentu sebabnya oleh itu. Nah, oleh karena itu, kandungan air bahan berkaitan dengan kualitas dan stabilitas bahan.
Contohnya gimana? Kalau kadar air dalam suatu bahan pangan itu tinggi, maka ia akan mudah sekali rusak oleh jamur, misalnya serangga, resiko perkecambahan pada contoh biji-bijian. Kadar air itu perlu diketahui dalam penentuan nilai gizi pangan yang sesuai dengan standar komposisi dan peraturan pangan. Nah, di mana penentuan kadar air ini melalui analisis kadar air. Makanya betapa pentingnya analisis kadar air dalam pengolahan bahan pangan. Karena itu tadi kita mengingat di dalam bahan pangan itu kadar airnya itu bisa mempengaruhi mutunya. Oke. Nah, lalu dasar analisis kadar air itu seperti apa? Kita lihat, sebelum melakukan analisis, kamu lakukan persiapan terlebih dahulu. Dengan mempertimbangkan apa? Pemilihan prosedurnya bagaimana, pengambilan sampelnya bagaimana, kemudian langkah analisisnya seperti apa. Jika kamu sudah persiapannya bagus, maka pelaksanaannya akan berjalan lancar, kemudian hasilnya insya Allah akan memuaskan. Bu, ada nggak alat yang digunakan untuk menentukan kadar air yang simple? Portable, bisa dibawa kemana-mana, cepat, murah, ada. Namanya adalah moisture tester. Dia dibawa ke lapangan, dimasukkan ke dalam alat tersebut, langsung kita mengetahui berapa kadar airnya. Contohnya untuk menghitung kadar air gabah kayu, nah itu bisa menggunakan moisture tester. Tapi jika kamu ingin menganalisis lebih detail, misalnya kadar air ketika pengeringan padi dihitung per jamnya. Nah, itu harus melalui analisis di laboratorium. Oke, prinsip analisis kadar air itu apa? Yaitu pengeringan. Dimana kalian tahu kalau kadar airnya rendah, berarti kemungkinan besar resiko untuk terjadinya pertumbuhan pada mikroba itu semakin sedikit. Ya kan? Nah, kalau prinsip analisis kadar air ini pengeringan, di mana kita menguapkan air yang ada dalam bahan pangan dengan cara pemanasan. Kalau di laboratorium akan dilakukan menggunakan oven. Tuh. Nah, nanti kalau sudah di oven, maka nanti akan ditimbang. Nah, kita bisa menentukan kadar airnya dari bahan yang sudah kita timbang tadi, berapakah bobotnya, dan sampai dihitung sampai konstan. Kalau dia sudah konstan, itu kemungkinan besar sekali semua air yang ada di dalam bahan tersebut sudah teruapkan. Bisa nggak, Bu, ada bahan lain yang ikut teruapkan? Wah, bisa banget. Misalnya karbonat atau bahan organik lainnya, itu bisa ikut teruapkan, sehingga memungkinkan terjadi kesalahan pada analisis kadar air. Oleh karena itu muncullah beberapa metode analisis kadar air. Apa saja? Satu, metode pengeringan, termografimetri, metode destilasi, termovolumetri, metode secara kimia, ini nanti ada 4. Kemudian metode fisis, metode listrik elektronik, dan metode spektroskopi. Nah, inilah yang nanti akan menjadi bahan tugas kalian dalam pelajaran hari ini. Nah, sesudah kalian melihat video ini, silakan kalian melakukan presensi di Google Classroom. Formatnya sudah ada di sana dan harus menjawab pertanyaan sebagai bukti kalian sudah menonton video dari ibu ini. Oke, sekarang tugasnya apa? Ini dia. Kalian akan menjelaskan metode-metode analisis kadar air, kemudian dituliskan dalam bentuk file presentasi, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai WPS atau lainnya. Kemudian apa saja yang dipresentasikan? Metodenya itu apa saja? Kemudian prinsip masing-masing metode itu apa saja? Kelebihan kekurangannya kalau ada, dan juga sampel apa yang bisa dianalisis oleh masing-masing metode tersebut. Oke, sudah paham ya? Oke, sudah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan presensi di Google Classroom. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.